Langsung saja ke informasi pertama di segmen 2 ini. Sejumlah remaja nekat menutup jalanan ibu kota untuk menggelar aksi balap motor. Sementara di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, anggota Perintis Presisi Polda Metro Jaya ditabrak pengendara mobil yang panik saat razia aksi balap liar. Beginilah kondisi sebuah mobil sedan usai menabrak anggota Perintis Presisi Polda Metro Jaya yang tengah berpatroli Jumat dini hari. Pengendara yang tengah melakukan balap liar tersebut diduga panik ketika melihat petugas datang untuk membubarkan kerumunan komunitas mobil di kawasan Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat. Sejumlah pelaku balap liar berusaha melarikan diri hingga akhirnya menabrak seorang anggota Presisi Polda Metro Jaya. Sang pengemudi serta barang bukti langsung diamankan petugas, sementara seorang pelaku balap liar lain yang kabur kini dalam buruan petugas. Sedangkan polisi yang tertabrak segera dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati. Tetapi dalam pelaksanaan pemburuan tersebut, ada seorang atau satu mobil yang kemungkinan dia merasa panik begitu, panik ya, dia merasa panik, kemudian salah satu dari anggota kami ditabrak oleh mobil tersebut. Aksi balap liar lainnya juga terpantau di Jalan Tentara Pelajar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat dini hari. Diduga para pelaku yang kebanyakan masih remaja itu menggelar balap liar dengan taruhan sejumlah uang. Jalan arah DPR MPR menuju Kebayoran Lama ditutup para pelaku yang akan mengadu kecepatan sepeda motornya. Akibatnya sejumlah warga yang akan melintas mengalami kemacetan. Kini para remaja serta sepeda motor diamankan ke Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Ya, lagi-lagi kita sayangkan kejadian ini yang terus terulang, bahkan harus memakan korban seorang petugas kepolisian. Nah, Ustadz Erik, bagaimana kasus balap liar ini dilihat dari perspektif Islam? Mereka berdalih ini sebuah hobi yang mungkin tidak terlalu mengganggu masyarakat karena balap liarnya di malam hari. Ya, ini kita prihatin ya, karena memang ini sudah dari saya masih muda juga, masih kecil juga sudah ada sebetulnya. Jadi ini berulang-ulang terus ya kejadian seperti ini. Memang artinya para pemuda ini punya satu energi yang besar yang mesti kemudian disalurkan ke hal-hal yang positif ya. Karena kalau dalam perspektif Islam, balapan itu apalagi liar tidak profesional ini berbahaya. Hukumnya la daroro wala diroro. Jadi dilarang ya, tidak boleh ada membahayakan bagi diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain gitu. Kan balapan ini kalau tidak di sirkuit gitu ya, ini kan membahayakan diri sendiri begitu. Jadi ini salah satu perilaku mengundang bala ini. Artinya sunatullah kalau orang itu tidak hati-hati balapan dan kemudian tidak di tempatnya, itu akan membahayakan diri sendiri. Apalagi ketika ini di tempat umum, dia akan membahayakan orang lain. Ini zalim akhirnya begitu ya. Jadi ini masuk ke dalam larangan atau sesuatu yang diharamkan yang namanya balap liar ini. Apalagi tadi sambil bertaruh, jadi ada unsur perjudian. Wah, ini sudah berlapis-lapis ini deliknya kalau misalnya masuk ke hukum positif gitulah. Iya, jadi tidak dibetulkan ya Ustadz, meskipun alasannya hobi tapi bisa berbahaya bagi diri sendiri dan sudah terbukti ada petugas polisi yang juga menjadi korbannya, bahkan bisa merambat ke tindak pidana lain seperti yang tadi Ustadz katakan, seperti perjudian atau mungkin tawuran. Nah, kalau begitu Ustadz Erik setuju nggak kalau balap liar ini diakomodir saja seperti yang sudah dilakukan jajaran Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu yang menyediakan lintasan dan balapan resmi? Ya, ini bagus ya kalau diakomodir itu justru bagus. Saya dulu ya di daerah saya di Bandung itu dekat Cimahi itu balapan-balapan liar itu ditampung oleh Brigif ya, di situ tentara, dan tetapi balapannya boleh hanya di dalam markas mereka gitu ya. Nah, di dalam markas mereka itu dibuat lintasan di Brigif itu, kemudian orang masuk ke markasnya saja udah takut gitu ya, makanya jadi disiplin, jadi tertib, dan balapannya juga diatur sedemikian rupa, jadinya justru menarik sekali, bisa ditonton dan bahkan bisa berprestasi, ada hadiahnya dan lain-lain. Saya salut sekali waktu itu ya, saya melihat bahwa wah, ini bisa difasilitasi dan ditampung, akhirnya menjadi prestasi yang tadinya membahayakan, yang tadinya liar,
menjadi profesional, menjadi prestasi, dan bahkan menjadi bagus gitu ya, positif sekali. Saya kira menyalurkan hobi jika seandainya diwadahi, difasilitasi, ya insya Allah ya anak-anak muda kita itu bisa jadi bahkan memang potensinya, prestasinya di sana, insya Allah. Insya Allah luar biasa sekali inisiasi dari jajaran Polda Metro Jaya yang memberikan fasilitas bagi para pembalap liar. Dan ingat, dengan adanya inisiasi tersebut jangan lagi balap-balap liar di jalanan umum gitu ya Ustaz.